Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya akan mengulas mengenai sejarah asal-usul kota Tanjung Balai dan juga sejarah kota Tanjung Balai tempo dulu, serta alasan dan latar belakang kenapa diberi nama Tanjung Balai. Bagaimana sejarah Tanjung Balai ini? Silakan disimak paparannya berikut ini. Tanjung Balai adalah sebuah kota di Provinsi Sumatera Utara. Kota ini berada di tepi Sungai Asahan, sungai terpanjang di Sumatera Utara. Jarak tempuh dari Medan ke kota Tanjung Balai ini lebih kurang adalah 186 km atau sekitar 5 jam perjalanan kendaraan. Perkembangan kota Tanjung Balai sangat berkaitan dengan kehadiran Kesultanan Asahan. Kesultanan Asahan pada pertengahan abad ke-18. Kemudian, kerajaan ini dianeksasi oleh pemerintah Hindia Belanda menjadi suatu gemeente atau kota berdasarkan Besluit Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada 27 Juni 1917 sebagai akibat dibukanya perkebunan-perkebunan di daerah Sumatera Timur. Tanjung Balai menjadi kota pelabuhan dan pintu masuk ke daerah Asahan, yang penting artinya bagi lalu lintas perdagangan Hindia Belanda. Lantas, dari mana asal-usul nama kota Tanjung Balai? Pada mulanya, kota ini adalah sebuah kampung yang berada di sekitar ujung tanjung di muara Sungai Silau dan juga aliran Sungai Asahan. Makanya, kampung itu disebut Kampung Tanjung. Lalu, oleh masyarakat setempat, di situ dibuat sebuah balai besar yang juga berfungsi sebagai bandar atau pelabuhan kecil. Setiap hari, banyak orang yang berkunjung atau singgah di balai tersebut, terutama yang hendak bepergian ke hulu Sungai Silau. Lama-kelamaan, tempat itu semakin maju pesat, apalagi semenjak diangkatnya Sultan Abdul Jalil sebagai raja pertama kerajaan Asahan pada tahun 1620. Lantas, daerah di kawasan balai itu kemudian disebut Tanjung Balai, dan akhirnya menjadi nama kota Tanjung Balai seperti yang kita kenal hingga saat ini. Dalam sejarahnya, cikal bakal kota Tanjung Balai juga terungkap dalam cerita sejarah versi lainnya. Cerita bermula ketika Sultan Aceh, yaitu Sultan Iskandar Muda, melakukan perjalanan ke Johor dan Malaka dalam pengejaran terhadap Sultan Johor yang diburu mulai dari Kerajaan Aru atau Deli Tua hingga Selat Malaka. Namun, Sultan Johor berhasil kabur kembali ke daerahnya pada tahun 1912. Dan ini merupakan awal kisah sejarah Asahan. Semasa melakukan perjalanan tersebut, rombongan Sultan Iskandar Muda sempat beristirahat di kawasan sebuah hulu sungai yang kemudian dinamakan Asahan. Karena sungainya lebar, Sultan Alaidin menelusuri sungai itu hingga menemukan sebuah tanjung atau pertemuan Sungai Asahan dengan Sungai Silau. Sultan pun heran, daerah yang indah ini tidak ada penghuninya. Di saat istirahat itulah, sang sultan terpesona melihat banyaknya rumput berdaun lebar di pinggir aliran sungai. Rumputnya memiliki bulu yang tebal dan juga tajam dan bisa mengasah rencong, pisau, pedang, tombak, bahkan bisa membersihkan meriam yang berkarat akibat korosi air laut. Karena rumput yang tajam itulah, Sultan menamakan daerah itu dengan sebutan Asahan. Setelah lama beristirahat,
salah seorang prajuritnya menemukan tungkul jagung bakar dan kulit cempedak yang hanyut di sungai Asahan yang jernih tersebut. Dan hal itu membuktikan di hulu sungai pasti ada perkampungan. Prajurit itu melapor dan Sultan kemudian memerintahkan Hulu Balang dengan ditemani beberapa prajurit dengan persenjataan lengkap menelusuri hulu sungai Asahan. Saat menelusuri sungai tersebut, di tengah perjalanan Hulu Balang itu bertemu dengan seorang bomoh atau dukun atau orang yang punya ilmu kebatinan tinggi bernama Bayak Lingga dari suku Karo. Bayak Lingga ini mengerti sedikit bahasa Aceh. Akhirnya, Hulu Balang Sultan menanyakan siapa yang memerintah negeri tersebut, dan Bayak Lingga menjawab, penguasa daerah itu bernama Raja Margolang. Lantas, Bayak Lingga membawa Hulu Balang Aceh menghadap Raja Margolang. Perjalanan dilanjutkan ke sebuah tanjung yang merupakan pertemuan antara Sungai Asahan dengan Sungai Silau. Singkat cerita, akhirnya mereka bertemu dengan Raja Simargolang. Melihat kedatangan Hulu Balang Aceh beserta bala prajurit yang gagah dengan persenjataan canggih di masa itu, membuat hati Raja Margolang menjadi ciut. Bayak Lingga menceritakan kepada Raja Margolang maksud kedatangan tentara Aceh tersebut untuk menguasai daerah tersebut dan tunduk di bawah kekuasaan kerajaan atau Kesultanan Aceh. Hal ini membuat Raja Margolang semakin menjadi takut. Akhirnya, Raja Margolang mengutus Bayak Lingga untuk mewakilinya menghadap Sultan. Karena Bayak Lingga saat itu lebih mengerti bahasa Aceh. Karena harus menghadap Sultan, Bayak Lingga Karo dihiasi dengan pakaian kebesaran kerajaan dan menyampaikan pesan akan tunduk di bawah kekuasaan Aceh. Sesampainya di hilir, Sultan memberitahukan kepada utusan Raja Margolang itu menetapkan Asahan sebagai wilayah kekuasaannya dan memerintahkan Bayak Lingga untuk mendirikan sebuah pelataran sebagai balai untuk tempat menghadap, yang kemudian berkembang menjadi perkampungan. Perkembangan daerah ini cukup pesat sebagai pusat pertemuan perdagangan dari Aceh dan Malaka, hingga akhirnya dikenal dengan nama Tanjung Balai. Di kampung itu pula Sultan menikahi salah seorang putri Raja Simargolang, dan dari hasil perkawinan itulah lahirlah seorang putra yang bernama Abdul Jalil yang menjadi cikal bakal dari Kesultanan Asahan. Abdul Jalil dinobatkan menjadi Sultan Asahan pertama. Pemerintahan Kesultanan Asahan dimulai tahun 1630 sejak dilantiknya Sultan Abdul Jalil. Nah, seperti itu sejarah Tanjung Balai tempo dulu atau asal-usul kota Tanjung Balai, dan juga terkait dengan kerajaan Asahan dan juga kekuasaan Kesultanan Aceh pada saat itu. Terima kasih sudah menyimak sejarah Tanjung Balai ini di channel YouTube Borin Vlog. Di channel ini Anda juga bisa menyimak sejarah dari kota-kota lainnya yang ada di Sumatera, termasuk Sumatera Utara dan Aceh, dan juga berbagai kota dari berbagai provinsi Indonesia lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di cerita lainnya.